Dongan BK, kau hari ini ngapain? Nonton YouTube-nya konser Ed Sheeran atau lagi nyari-nyari frame untuk kau bingkai lah itu tiketnya konser Ed Sheeran ya kan? Siapa tahu kau nonton konsernya Ed Sheeran, terus tiketnya itu karena saking susahnya kau dapatkan, ya kan? Kau bingkai, kau taruh di pinggir cermin rumah kau. Oh ini kebanggaan, ini ada konser Ed Sheeran, aku pernah nonton. Siapa tahu kemarin itu kau nggak ikut konser Coldplay kan? Atau kau ikut konser Coldplay nggak kau kembalikan yang di tangan itu, balikkan itu. Nggak punya kau itu. Tiket konser yang kau bayar itu nggak termasuk gelang-gelang di tangan itu, sembarangan kau. Bukan punya kau, nggak kau kembalikan. Kembalikan itu, jangan bikin malu orang Indonesia. Apalagi kau, kalau Dongan BK ada yang nyimpan itu, kau kembalikan ya. Dan bikin malu orang Batak kau. Orang Batak itu cerdas dalam berpikir. Ini nggak asal-asalan tiba-tiba kau gara-gara cantik kau lihat kau bawa pulang. Nah, ngomongin tentang konser Ed Sheeran, kita kan baru selesai lah konser Ed Sheeran kan setelah Coldplay, terus ada BMTH, ada konser band lokal juga Dewa kemarin itu, terus Ed Sheeran juga udah selesai. Konser Ed Sheeran ini sebenarnya kita bisa ngeliat itu dari dua sudut pandang Dongan BK. Ya, mumpung kita lagi di program Sudut Batak Keren juga, kita komentar lah dua-duanya ya. Sudut pandang yang pertama ngeliat konser apapun itu adalah sudut pandang entertainment-nya konser itu sendiri gitu kan. Pemasukan dari tiket konser, pemasukan dari merchandise, pemasukan dari ya pokoknya jualan-jualan di sekitar konser itulah pada hari H. Dan sudut pandang yang kedua, sudut pandang bisnis dari kegiatan-kegiatan setelah konser atau bahkan sebelum konsernya. Kenapa mau komentari ke sana, Bang? Yang penting kan konser, happy-happy aja. Udahlah, ngapain komentar yang lain? Ya kan sudut Batak Keren, aku bilang kita mau komentari hal-hal itu dari sudut pandang yang berbeda. Kayak konsernya Taylor Swift lah, yang nanti di Singapura. Apa udah jalan? Nggak tahu lah kapan nanti program ini tayang. Pokoknya mengomentari tentang Taylor Swift. Taylor Swift itu, dia kan 6 hari di Singapura konsernya. Jangan kau ngelihatnya itu cuma dari konsernya aja. Yang kau lihat itu dari sebelum konser dan setelah konser. Misalnya konser hari Jumat, ya kan? Kau nonton konser yang hari Jumat lah bilang. Kau nonton konser yang hari Jumat. Kau nyampe sana hari Kamis. Otomatis kamar hotel udah 1 malam. Hari Jumat kamar hotel 1 malam lagi. Terus Sabtu Minggu, Singapura bos. Mau kau habis konser pulang? Nggak seru lah. Singapura, bicanong di Singapura ya kan? Jalan-jalan dulu. Marlion udah dibuka lagi tuh. Setelah renovasi sekarang patung naganya itu udah bisa lagi keluar air dari muncungnya kan. Foto-foto dulu di Merlion. Terus di Marina Bay Sands. Ya mungkin nggak masuk kok ya kan. Ini foto-foto di luar aja kelihatan yang bentuk kapalnya itu. Kegiatan-kegiatan kok setelah konser itu sudut pandang bisnisnya. Dari situ ngelihatnya pemasukan negara setelah konser itu ada berapa. Jadi kayak gitu juga dengan konser Ed Sheeran ini. Ya mungkin kau kalau melihatnya dari sisi konsernya aja, promotor lah di situ yang cuan kan, dapat dari harga konser, harga tiket konser maksudku, terus dapat dari merchandise, dapat dari sponsorship dan lain-lain, itu promotor lah yang mau di situ, yang cuan lah. Negaranya atau tempat konsernya itu juga cuan dari mana? Kayak yang tadi gue bilang, konser Ed Sheeran hari Sabtu, kayaknya konsernya hari Sabtu kalau nggak salah, konser Ed Sheeran hari Sabtu, hari Jumatnya orang-orang dari luar, misalnya dari Malaysia atau dari Singapura yang nggak kebagian tiket konser di negaranya datang ke Indonesia. 1 malam dulu ya kan, di Grand Indonesia atau di Hotel Indonesia Kempinski sana. 1 malam dulu di situ. Terus pas hari konsernya, cari lagi penginapan yang dekat-dekat sama JIS. Besoknya, cari lagi oleh-oleh. Atau mereka jalan-jalan ke Bali mungkin. Mumpung udah di Indonesia gitu kan, ya udahlah sekalian jalan-jalan lah. Mumpung udah di Indonesia sekalian ke Bali. Mumpung ini juga lagi nggak peak season, Bali juga lebih nyaman kalau nggak peak season. Dan itu juga hal-hal seperti itu yang bisa jadi pemasukan negara. Makanya sekarang kalau kau lihat Dongan BK, negara-negara itu, apalagi negara ASEAN, lah kita nggak komentarin negara di luar ASEAN ya. Negara ASEAN itu lagi heboh untuk narik-narikin semua penyanyi-penyanyi sekaliber Ed Sheeran, Taylor Swift, terus nanti ada Charlie Puth lagi. Kalau untuk metalhead kayak Avenged Sevenfold, kemarin itu juga ada BMTH. Mereka narik band-band atau penyanyi-penyanyi sekaliber itu untuk dapat cuan dari sektor non penampilannya, sektor bisnis yang lain, sektor pariwisatanya gitu. Bapak Menteri kita, Menteri Parekraf, Bapak Sandiaga Uno, dia itu bolak-balik berusaha untuk bikin konser di Indonesia itu sebanyak mungkin, senyaman mungkin, sesuai dengan kondisi tempat konsernya gitu kan. Ya misalnya konser di GBK berapa puluh ribu, yang waktu Blackpink gue pikir.
Blackpink mengalahkan sepak bola. Sepak bolanya geser ke JIS, Blackpink-nya di GBK. Kau bayangkan, gara-gara apa? Gara-gara dirasa, ini aku sedikit berasumsi memang, karena dirasa konser Blackpink itu akan lebih menambah devisa negara dibandingkan sepak bola. Mungkin, ya kan? Ya mungkin alasan lainnya karena Blackpink udah duluan booking GBK, bisa aja. Itu banyak hal yang jadi persoalan, tapi aku mau melihat itu dari sudut pandang bisnisnya. Dibandingkan tiket sepak bola, yang merchandise-nya itu mungkin juga nggak seberapa, dan orang-orang yang nonton di situ juga habis nonton pulang karena tinggalnya di daerah-daerah sekitar Jabodetabek atau Bandung mungkin kan. Bandingkan dengan itu, konser Blackpink, orang dari Surabaya datang, dari Malang datang, dari penjuru Indonesia Timur, Papua, berdatangan ke sana, dari Manado datang, dari Bali datang, hanya untuk nonton konser yang 1 hari itu aja. Bayangkan kalau konser itu lebih dari 1 hari. Dari negara-negara lain mungkin datang juga ke Indonesia untuk nonton konser itu. Gitu, dari sudut pandang bisnisnya, ngeliat itu di situ. Nah, kali ini tentang Ed Sheeran. Ed Sheeran itu dianggap sebagai, apa ya istilahnya yang pernah aku baca ya? Mercusuar. Mercusuar, kau tahu mercusuar kan? Mercusuar itu kan fungsi utamanya pemandu kan. Supaya kapal-kapal yang tengah malam jalan lewat-lewat di perairan gelap situ, dia tahu, oh ini ada mercusuar nih, ayo ke sana gitu. Ada mercusuar nih, kita nggak boleh dekat-dekat ke situ, ada batu. Pokoknya itu pemandu lah. Lampu pemandu. Antara pemandu kau nyampe ke tempat untuk merapat, apa namanya? Pelabuhan, atau pemandu supaya kau nggak dekat-dekat ke situ, supaya tidak nabrak karang. Nah makanya konser Ed Sheeran ini dibilang konser mercusuar. Ini sebenarnya jadi tanggung jawab besar juga sama orang Indonesia, khususnya sama promotor dan Kementerian Pariwisata kita. Loh, kenapa bang? Tadi kau bilang ini jadi sumber cuan, sekarang jadi tanggung jawab. Sekarang gini, bikin konser lah misalnya. Sekarang konsernya di mana? Di JIS. Bikin konser di JIS. Pasti akan disorot sama media kan. Bukan cuma media lokal, media interlokal. Media internasional, bukan media interlokal. Media interlokal itu pakai wartel kan. Media internasional juga akan menyorot berita tentang itu. Kalau JIS-nya bagus, kalau promotornya bagus, kalau konsernya bagus, otomatis akan jadi berita yang mengangkat nama Indonesia. Besok-besok artis-artis lain, penyanyi-penyanyi lain juga akan lebih nyaman datang ke Indonesia. Aku pernah baca berita, aku lupa nama bandnya apa, tapi mereka bilang mereka tidak akan mau datang ke Indonesia lagi, karena dulu waktu pertama kali mereka datang ke Indonesia, konser itu berantakan, banyak kejadian-kejadian tidak mengenakan, dan untuk mereka juga tidak mengenakan. Akhirnya mereka bilang, udah, kami jerah datang ke Indonesia, kami nggak mau lagi datang ke Indonesia. Nah, yang kayak gitu itu. Makanya kalau konser Sheeran ini bagus, mudah-mudahan bagus, karena aku juga nggak nonton, kita nonton beritanya nanti, baca berita di mana-mana. Kalau itu bagus, ya mudah-mudahan ke depannya akan banyak penyanyi-penyanyi lain, sekelas Ed Sheeran atau di atasnya Ed Sheeran, di atasnya Taylor Swift mungkin ya, macam Selena Gomez masih konser nggak sih? Katy Perry lah, Katy Perry. Itu mungkin Jennifer Lopez. Nggak tahu kita. Siapa tahu dia datang ke Indonesia ngeliat, oh Indonesia ini bagus loh kalau bikin konser, nyaman loh kalau bikin konser. Blackpink aja datang, masa aku nggak? Datang J.Lo ke sini kan? Tante-tante umur 50-an tapi badannya mengalahkan anak gadis umur 20-an zaman sekarang. Nggak cemburu kok. Nah itu urusan lain lah. Nah itu, konser mercusuar yang tadi aku bilang. Kalau bagus, akan banyak penyanyi lain yang datang. Kalau jelek, ya udah kapok. Karena kan apa dibilang? Pengalaman adalah guru yang terbaik. Pengalaman yang paling baik, bukan, salah. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Guru yang lebih baik lagi dari itu adalah pengalaman orang lain. Jadi daripada dia harus merasakan sendiri gimana capeknya, gimana sakitnya konser di negara-negara yang lampu kuning, lebih baik dia ngelihat dari penyanyi-penyanyi lain kan. Kalau dari penyanyi itu aja udah nggak beres, apalagi aku. Model konserku aja nanti udah lebih megah, mungkin dia berpikir seperti itu. Makanya itu tadi pentingnya konser mercusuar. Nah itu jadi tanggung jawab besar untuk promotor, PK kalau nggak salah ya, promotor dan Menteri Parekraf juga, Kementerian Parekraf, untuk memaksimalkan potensi yang datang dari setiap konser itu tadi. Karena bukan cuma dari harga konser, aku bilang kan, dari peluang bisnis lain juga ada. Oke, nah ini kita sedikitlah berkomentar tentang JIS. Kenapa aku berkomentar tentang JIS? Mohon maaf untuk Dongan BK atau kawan-kawannya Dongan BK atau saudara-saudara yang lain yang merasa bahwa JIS itu adalah kebanggaan orang Jakarta, nggak boleh disenggol. Justru sebaliknya Dongan BK. Aku berpikir karena itu kebanggaan kita bersama, kebanggaannya orang Jakarta, kebanggaannya Indonesia, itu harus dibikin maksimal, ya kan? JIS ini bukan stadion yang paling sempurna.
Jangankan konser internasional, konser Dewa aja. Konser Dewa yang waktu itu di JIS, banyak yang komplain. Ini aku kebetulan ada itunya, ada beritanya. Ini ya, aku baca sedikit aja lah. Dia bilang, JIS megah tapi akses susah. Penonton konser Dewa 19 pun sengsara, gitu kan. Kenapa susah aksesnya? JIS itu, kapasitasnya itu sekitar 75.000. 75.000 penonton kapasitas idealnya JIS supaya nggak mati sesak orang-orang di dalam. Tapi waktu itu yang datang ke tempat itu lebih dari segitu. Dan yang paling parah adalah parkirnya itu cuma ada 1.200 tempat parkir. Garis-garisnya itu cuma ada 1.200. Kalau kau bikin pun parkir paralel, dia bilanglah 1.500. 1.500 dibanding 75.000 itu 5 kali lipat. Ya, tolong kau bikinlah hitung-hitungannya ya, yang jago matematika. 5 kali lipat. Berarti idealnya satu mobil itu isinya 5 orang. Kau harapkan satu mobil isinya 5 orang, satu mobil 2 orang aja pun bisa nggak jadi. Waktu kemarin itu ada 3-in-1 untuk generasi-generasi tahun 2000 awal, ada 3-in-1 di Jakarta, itu aja pun tak bisa orang 3-in-1 ya. Ada malah pakai calo kan. Kayaknya agak berat sebenarnya masalah parkir ini. Terus yang kedua adalah kenapa JIS itu harus secepatnya dibenahi. Dari tempat parkir dan dari tempat transportasi umum yang paling dekat ke JIS itu masih jauh. Ya kan? Jadi butuhlah mungkin semacam shuttle. Nggak tahulah berapa banyak shuttle yang dibutuhkan atau infrastruktur yang bagaimana yang harus dibikin supaya ini bisa lebih nyaman. Tapi menurutku ini harus dibenahi. Kalau memang nggak bisa shuttle, ya dibikin akses bawah tanah. Kayak, apa namanya itu? Ada stasiun KRL kita sekarang yang udah akses bawah tanahnya. Di Tangsel, nanti kita cari lah ya. Kau taruh di kolom komentar kalau kau ingat. Aksesnya itu di bawah tanah, nyaman, ada AC-nya, clean, bersih, dan ya lengkap fasilitas-fasilitasnya gitu. Kalau MRT oke lah, memang kualitasnya juga udah beda kan, standarnya standar internasional. KRL loh, KRL yang biasa dipakai untuk dari Tangsel, dari Maja sana ke Jakarta, itu aja bisa bikin stasiun bawah tanah yang nyaman. Masa sekelas JIS nggak bisa? Bisa lah pasti. Tinggal uangnya aja dari mana kan? Ini kan mau masuk tahun anggaran baru, yang mungkin nanti akan bisa diperbaiki lagi lah. Karena balik lagi, makin banyak tempat stadion yang berkelas internasional di Jakarta, makin banyak event yang akan bisa terjadi di sini dalam waktu bersamaan. Sekarang taraf internasional di Jakarta itu cuma ada 2, GBK dan JIS. Ada memang stasiun lagi, ada memang stadion yang lain yang di Cibinong sana, tapi itu kurang terkenal lah menurutku untuk dipakai tempat konser-konser kayak gini. Paling untuk sepak bola itu bisalah dipakai kan untuk stadion yang di Cibinong tadi. Tapi yang standar internasional itu GBK dan JIS. Ya dua-duanya itu aja lah dirapikan. 2 itu aja untuk jadi tempat konser 2 paralel, itu pendapatan bisnisnya udah seberapa besar dengan mereka. Nah dari situ, itu sudut pandang yang dari tadi ku bahas. Nah, terus berkaca sama konser yang di JIS, konser Dewa 19 itu, selain aksesnya yang nggak lancar, keamanannya juga kurang bagus. Seingatku, ada beberapa influencer yang komplain mengenai masalah keamanan di situ. Yang dorong-dorongan lah, yang kondisinya kurang kondusif lah, yang tidak nyaman lah keluar masuknya. Ini bukan transportasinya ya, lebih ke keluar masuk area pertunjukannya, lebih ke keluar masuk venue-nya. Itu juga masih banyak yang dikeluhkan sama orang-orang. Nah, kembali lagi ke yang tadi aku bilang, aku kebetulan nggak nonton Ed Sheeran, nanti kita lihat beritanya bagaimana. GBK waktu dipakai konser Coldplay itu bagus. Terlepas dari GBK itu juga posisinya ada di tengah kota dengan akses yang sangat banyak. Orang-orang yang bikin konser di GBK, promotor-promotor yang bikin konser di GBK, mungkin mereka lebih matang dalam mempersiapkan ini dan itu segala macam. Nah itu yang harus jadi pertimbangan kalau mau bikin konser-konser nanti di JIS. Aku nggak mau berkomentar JIS itu bagaimana, lapangannya bagaimana, rumputnya bagaimana, terus kualitas tempat duduknya gimana. Nggak, aku melihatnya dari sisi akses aja. Karena kalau kau udah malas datang ke satu venue, mau apapun dibikin di situ, kau berpikirnya 2 kali. Udahlah, nanti udah mulai konser, masuk pun aku belum sempat. Udahlah, belum sampai nanti udah 2 km panjang antriannya kayak gitu-gitu. Makanya kalau dirapikan masalah akses aja dulu. Kau lihatlah sekarang perumahan-perumahan dari Sinarmas, dari Agung Podomoro,
dari perumahan-perumahan lain lah, perusahaan-perusahaan lain yang ternama. Yang pertama kali dibahas sama mereka adalah akses. Aksesnya dekat ke tol, aksesnya dekat ke stasiun MRT, LRT terdekat, aksesnya dekat ke sekolah, aksesnya dekat kemana? Akses. Akses itu yang paling utama, apalagi untuk tempat-tempat konser kayak gini. Keluar masuk aman. Yang perlu dibahas satu lagi, bukan cuma akses keluar masuk. Ini kita bukan mendoakan yang enggak ya dengan BK. Kita tetap berharap satu konser itu, satu kegiatan itu sukses dari awal sampai akhir. Kalau misalnya terjadi sesuatu, amit-amit ada kerusuhan, amit-amit bukan mau mengukar masa lalu, bukan mau membicarakan masa lalu yang nggak enak. Amit-amit ada kerusuhan kayak di Kanjuruhan. Keluar masuknya gimana? Keamanan orang, keselamatan orang yang di dalam itu kayak gimana? Itu juga harus dipikirkan sama pengelola venue, sama promotor, sama keamanan, bahkan sama kepolisian, semuanya harus ngomongin tentang itu. Kenapa? Kepijak-pijak orang, aduh, jangan sampai lah. Jangan sampai. Itu bahayanya setengah mampus. Apalagi dengan 75.000 orang sekali nonton, itu berbahaya kali. Oke, itu tadi masalah jazz. Balik ke konser Ed Sheeran itu tadi. Ed Sheeran, dia ini kalibernya itu udah bukan middle lagi lah kalau gue bilang. Levelnya siapa sih nggak kenal sama Ed Sheeran? Siapa sih nggak kenal sama bapak-bapak berambut merah itu? Lagu-lagunya dia juga populer. Nah ini kan konsernya dia, ini konser Mathematic konser ini sebenarnya udah lama banget direncanakan sama dia. Ya, mungkin kalau kau ingat, Ed Sheeran itu albumnya itu pasti aneh-aneh judulnya. Ada yang tambah, ada yang kurang, ada yang division, multiply, apalah segala macam gitu kan. Nah ini setelah semuanya terkumpul, tambah kali kurang bagi, nah dia bikin konser Mathematic ini. Ada prediksi. Bukan prediksi jaya ya. Ada prediksi tentang apa sih yang akan dibawakan sama Ed Sheeran nanti di konsernya itu. Ini aku nggak ikut dan aku nggak tahu ini ditayangkan kapan. Jadi balik lagi, nanti kita cross check yang kubahas di sini sama nggak dengan yang ditayangkan sama Ed Sheeran nanti. Kok ditayangkan? Memang dia mau bikin podcast sama yang dinyanyikan Ed Sheeran nanti di situ. Setlistnya 10 besar setlist yang dibawakan sama Ed Sheeran. Prediksi orang-orang ya. Tides, Blow, I'm a Mess, Shiver, The A-Team, Castle on the Hill, Don't atau No Diggity, Eyes Closed, Give Me Love, dan Both. Ed Sheeran, apapun yang dibikin sama dia musik, cepat kali viral. Cepat kali viral. Mau musiknya itu dibilang orang mirip-mirip pun, mau dibilang orang musiknya itu plagiat pun, ada chord, ada chorus atau apa yang dibilang orang plagiat. Apapun musik yang dibikin sama Ed Sheeran itu cepat kali viral. Kenapa? Karena dia itu kan musiknya itu simple, easy listening. Kau kalau di mobil gitu kan, lagi nyetir, dengerin musiknya Ed Sheeran, 2 kali aja kau putar, langsung bisa kau hafal. Ya paling nggak ikut sing along lah. Kalau disuruh kau nyanyi sendirian mungkin bersalahan nada bukan. Tapi kalau sing along pasti kau bisa. Kayak gitulah Ed Sheeran. Makanya wajar kalau bapak satu ini Instagram follower-nya itu juga sampai puluhan, sampai ratusan juta, gitu kan? Indonesia bisa nggak kayak gitu? Oh bisa lah tentu. Indonesia itu bukan kekurangan orang-orang pintar mengaransemen lagu dan pencipta lagu. Banyak orang-orang Indonesia ini yang pintar bikin lagu, pintar mengaransemen lagu. Cuman kitanya. Kenapa kitanya? Ya mereka itu besar karena kan fansnya banyak. Sementara kalau penyanyi-penyanyi lokal, penyanyi-penyanyi jebolan Indonesian Idol deh. Kenapa sempat ada istilah yang bilang juara 1 Indonesian Idol itu ada kutukan juara 1 Indonesian Idol? Karena malah lebih terkenal juara 2, juara 3 yang dibandingkan juara 1-nya itu kan. Ya aku menyalahkannya kita gitu. Kita yang harusnya mendukung mereka. Karena kan artis, penyanyi atau apapun itu mereka hidup itu dari fans. Enggak bang, mereka hidup dari karya. Enggak, mereka hidup dari fans. Mereka itu hidup dari fans. Karyanya sebagus apapun, bersinar-sinar karya yang setiap kali dipasang. Kalau nggak ada fansnya, sama aja. Mereka itu berkarya dari fans. Mereka itu produktif dari fans. Kalau fansnya banyak, mereka itu akan lebih aktif berkarya, lebih produktif, lebih banyak karya-karyanya lagi yang lebih menarik. Nggak usah jauh-jauh. Kenapa sepak bola wanita dan sepak bola laki-laki itu lebih terkenal sepak bola laki-laki? Emang lebih jago laki-laki main sepak bola dari perempuan? Digibal lah kita sama cewek-cewek itu. Mereka pun jago-jago main sepak bola. Kenapa? Karena fansnya nggak sebanyak sepak bola laki-laki. Itu. Sama dengan penyanyi-penyanyi lokal. Kenapa penyanyi-penyanyi lokal seolah-olah kurang terdengar namanya? Karena fansnya kurang militan. Coba semua penyanyi-penyanyi lokal pendatang baru sekarang fansnya semilitan Slank.
semilitan Oi, orangnya Iwan, semilitan Baladewa. Oh, kita bukan jadi nunggu-nunggu konser orang lain, orang-orang dari negara lain. Orang-orang kita yang bikin konser di luar negeri sana. Untuk go internasional nggak perlu capek kalau fansnya udah militan. Kita itu 200 juta, Wak. 200 juta penduduk Indonesia. Masa kok nggak bisa membangkitkan industri musik tanah air sampai kemana-mana? Itulah kan? Makanya gue bilang, penyanyi atau artis atau siapapun, mereka itu besar dari fans. Kita sebagai fans, ya kita dukung mereka. Gitu kan? Kalau ada konser-konsernya, kalau memang kau suka sama musik-musik lokal, datang. Ikut di situ, harga konser musik lokal itu nggak akan sampai kayak harga musiknya Ed Sheeran sampai detik ini lah, yang setahuku. Ed Sheeran, harga tiket konser 1,8 sampai 5 juta. Harga tiket musik lokal itu paling mahal 2 juta. Tapi itu pun kadang mikir, ngapain sih nonton film-film kayak gitu? Ngapain sih dengerin musik kayak gitu? Lokal, nggak banding lah, nggak sebanding, nggak selevel sama musik-musik luar negeri. Ya, kalau kayak gitu ya cara berpikirmu, kapan lagi musik dalam negeri ini bisa jadi lebih bagus? Ya kan? Oke. Jadi, mungkin untuk konser Ed Sheeran ini cuman segitulah yang bisa aku bahas untuk sekarang. Nanti bisa kita panjangkan lagi kalau nanti aku udah nonton berita-berita atau baca berita-berita tentang konsernya ini bagus atau enggak, nanti akan kita komentar lagi. Untungnya, konser Ed Sheeran nggak banyak calo. Nggak sebanyak calonya Coldplay waktu itu. Ini nggak ada lah kasus-kasus aneh-aneh yang sampai miliaran. Antara polisinya, penegak hukumnya sudah belajar dari konser Coldplay, atau orang-orangnya udah jadi lebih pintar, nggak mau lagi dibodoh-bodohi macam konser Coldplay kemarin itu. Betul kan? Jadi, untuk kalian Dongan BK, support lah industri musik tanah air ini, termasuk kalian support juga lah Batak Keren ini. Ini masih kosong. Masukkan iklan kau di sini, kau beli ini. Ini pre-order, taruh di kolom komentar, Bang, aku mau lah tuh tumblernya, belum ada tumblerku kayak gitu, mau koleksi tumbler aku. Boleh, silakan. Nanti kami siapkan khusus untuk kau. Oke? Jadi video kali ini mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Kau like, subscribe, kau sebarkan video ini sama kawan-kawan kau. Sekali lagi ku ingatkan, Sudut Batak Keren ini program mantap. Kami mengomentari banyak hal dari sudut pandang yang berbeda supaya ya makin kebuka aja isi kepala kita bareng-bareng. Ya kan? Gitu aja dulu. Terima kasih sudah menonton sekali lagi. Sampai jumpa di video berikutnya. Batak Keren.